Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku para pendengar penyejuk hati yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurlah, pada kesempatan tausiah kali ini saya akan menyampaikan Al-Quran pemberi syafaat di hari kiamat. Ini saya sampaikan karena ada sebuah hadis di mana Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran di hari kiamat nanti akan datang memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Nah, inilah kabar gembira bagi orang yang suka membaca Al-Quran. Karena apa? Al-Quran memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi petunjuk bagi manusia, dan juga Al-Quran ini menjadi cahaya penerang dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan sebagai pembeda antara yang benar dan yang batil. Saudaraku, para pendengar penyejuk hati yang dirahmati Allah, oleh karena itu kesempatan ini mari kita gunakan sebanyak-banyaknya untuk belajar membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran, dan syukur-syukur mengamalkan ajaran Al-Quran. Karena orang yang belajar dan mengamalkan Al-Quran disebut sebagai sebaik-baik pribadi manusia. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Di samping itu, Al-Quran ini akan menjadi penolong dalam kehidupan kita. Jika kita sering membaca, pikiran kita, hati kita akan menjadi terang menghadapi hidup dan kehidupan. Jika nanti kita sudah meninggal, Al-Quran akan menjadi sinar cahaya yang akan menerangi alam kubur kita. Dan di akhirat nanti, di hari kiamat, Al-Quran ini akan menjadi syafaat buat kita. Besok di hari kiamat itu hari yang sangat dahsyat, hari yang sulit dibayangkan oleh akal manusia. Al-Quran maupun hadis
banyak mengungkapkan bahwa di hari itu adalah hari yang sangat berat. Saking beratnya hari itu, seseorang akan lari dari ayahnya, lari dari ibunya, anaknya, saudaranya, satu sama lain saling berusaha menyelamatkan diri sendiri dan tidak bisa saling menolong lagi. Oleh karena itu, di hari yang sangat berat itu nanti ada 3 kelompok orang di hari kiamat tidak akan mengalami ketakutan apapun menghadapi hari yang sangat berat. Ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani yang bersumber dari Ibnu Umar. Beliau menerangkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ada 3 orang yang tidak akan mengalami ketakutan pada hari yang sangat menakutkan, dan mereka tidak akan dihisab. Mereka bahkan berada di atas tumpukan kasturi hingga selesai hisab terhadap semua manusia. Lalu siapa sebenarnya 3 kelompok yang tidak akan mengalami ketakutan di hari kiamat itu? Yaitu yang pertama, seseorang yang membaca Al-Quran semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia mengimami suatu kaum sedangkan kaum itu sangat menyukainya. Jadi orang yang membaca Al-Quran dengan penuh keridhaan, dia membacakan di hadapan orang banyak dan orang yang mendengarnya pun suka terhadap bacaan-bacaan Al-Quran. Orang ini akan selamat, tidak akan merasa takut di hari kiamat yang berat itu. Yang kedua adalah dai atau mubalik yang mengajak sholat kepada jamaah kepada kaumnya semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, orang yang menjaga hubungan baik antara ia dengan tuannya atau majikannya dan antara ia dengan bawahannya. Jadi terjaga hubungan yang baik antara dirinya dengan atasan maupun dirinya dengan bawahan, sama-sama baiknya diperlakukan secara sama. Saudaraku, para pendengar penyejuk hati yang dimuliakan Allah, jadi 3 orang inilah yang tidak akan mengalami rasa takut pada hari kiamat nanti. Sebab pada hari itu memang sangat berat sekali. Inilah pentingnya kita membaca Al-Quran, lebih-lebih ini di bulan Ramadan saat kita berpuasa. Mari kita perbanyak membaca Al-Quran. Dalam hadis yang lain yang bersumber dari Ibnu Abbas, ini disebutkan bahwa ketika malaikat Jibril mengabarkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa nanti akan terjadi banyak fitnah, beliau lalu bertanya kepada malaikat, wahai malaikat Jibril, jika nanti kami harus menghadapi banyak fitnah, apakah jalan keluar yang baik dari semuanya itu? Malaikat Jibril lalu menjawab, jalan keluar yang terbaik adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Nah, dari pesan ini kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa Al-Quran ini merupakan sumber keselamatan yang akan menjadi syafaat kita, pembela kita di hari kiamat nanti. Orang yang mengamalkan Al-Quran maupun yang belajar Al-Quran semuanya akan dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka akan dijauhkan dari fitnah-fitnah tadi.
dan kehidupannya akan dilimpahi dengan rahmah dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saudaraku para pendengar penyesuk hati yang dirahmati Allah, ya. Maka dari itu mari kita hidupkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kita dengan cara membaca, mempelajari, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, semoga bermanfaat. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.